Jurnalis, selamat sore. Kami ingin menyampaikan perkembangan terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Depok. Ini diduga terkait dengan sengketa lahan antara PT KRB yang merupakan badan usaha di ekosistem Kementerian Keuangan yang fokus terkait dengan pengelolaan aset, salah satunya pada sengketa lahan dengan masyarakat yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Depok. Sehingga dalam peristiwa tertangkap tangan yang Ketua Pengadilan Negeri Depok Iwayan Eka Mariarta terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 5 Februari malam. Dalam OTT ini, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setiawan dan juga juru sita juga turut diamankan. Penangkapan terhadap ketiganya berkaitan dengan kasus suap sengketa lahan yang berkaitan dengan aset negara. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Jumat 6 Februari menjelaskan suap diduga terkait perkara perdata antara masyarakat dengan PT Karaba Digdaya atau PT KRB. Adapun PT KRB merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Sengketa tersebut saat ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Depok. Selain mengamankan para pihak yang terlibat, tim KPK juga menyita barang bukti uang tunai yang diduga sebagai objek suap senilai ratusan juta rupiah. Tak hanya 3 orang dari PN Depok, KPK juga turut mengamankan 4 orang swasta. KPK memiliki waktu 1x24 jam sebelum menentukan status hukum mereka. Adapun sebelumnya, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Supriyono, langsung melakukan inspeksi mendadak ke PN Depok pada Jumat pagi. Heri mengaku terpukul dengan kasus yang menimpa PN Depok. Terkait kasus ini, Heri menyerahkan sepenuhnya ke pihak aparat penegak hukum dan akan bersikap proaktif serta kooperatif. Jurnalis, selamat sore. Kami ingin menyampaikan perkembangan terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Depok. Ini diduga terkait dengan sengketa lahan antara PT KRB yang merupakan badan usaha di ekosistem Kementerian Keuangan yang fokus terkait dengan pengelolaan aset, salah satunya pada sengketa lahan dengan masyarakat yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Depok. Sehingga dalam peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan oleh tim pada tadi malam, diamankan sejumlah 7 orang, 3 orang dari pihak PN Depok, salah satunya Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian 4 orang lainnya pihak-pihak dari PT KRB, salah satunya direkturnya. Nah, selain pihak-pihak yang diamankan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Pihak-pihak yang diamankan sampai dengan sore ini masih terus dilakukan pemeriksaan secara intensif. Nanti kami akan update terkait dengan perkembangannya, karena nanti juga dijadwalkan dilakukan ekspos pada sekitar pukul 7 malam. Mas, mempertegas saja, artinya yang sempat diamankan itu Ketua PN dan Wakil Ketua PN, begitu? Mempertegas. Betul. Nah, kemudian apakah memang ada kaitannya juga dengan institusi yang membawahi hakim itu sendiri, misalkan MA itu ada kaitannya dengan kasus ini? Ya, ini kan masih didalami, masih dilakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang diamankan dan bagaimana terkait dengan peristiwanya, kemudian dugaan perbuatan melawan hukumnya. Nanti kami akan update, masuk nanti jika kemudian alat buktinya dipandang cukup, kemudian naik ke penyidikan, juga nanti kami akan update, dan nanti jika sudah ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan update. Ya, artinya ini kan putusan juga sampai sudah berangkat kepada tingkat tidak hanya PN, ke atasnya kasasi, bahkan dalam sengketa itu juga sampai ke MA. Itu apa memang belum ditemukan keterkaitan pihak MA dalam kasus ini? Saat ini kita masih mendalami soal meeting of mind-nya terkait dengan penerimaan uang dari pihak PN Depok dari PT KRB tersebut. Ini seperti apa? Ya, kaitannya dengan proses
sengketa lahan antara PT KRP dengan masyarakat. Mas, suapnya terkait eksekusinya atau terkait putusannya? Nah itu nanti kami akan jelaskan karena memang masih berproses, sudah ada putusan, kemudian masuk ke upaya hukum berikutnya. Nah ini nanti kita akan melihat seperti apa. Karena sengketa lahannya itu tahun berapa? Kita nanti ya, tahunnya nanti kami akan cek. Proses OTT ini sendiri kapan? Tadi malam. Lagi sedang bersangkutan. Apakah betul lagi saat eksekusi lahan itu seperti apa? Enggak lah, hari malam ya, itu ada di beberapa lokasi di wilayah Depok. Kalau uang yang ratusan juta itu dari siapa saja? Termasuk itu, nanti kita akan detilkan, kita akan jembrengkan uang-uang itu diamankan dari pihak mana saja. Kalau jumlah pastinya 850 juta ya? Ya nanti kita hitung dulu ya jumlahnya berapa. Saya bantuin. Mas, hari ini kan juga sempat pihak Komisi Yudisial yang berperan sebagai pengawasan dari peradilan maupun hakim itu mendatangi KPK, itu berkaitan soal apa ya? Tentunya ini juga menjadi sinyal positif ya dari KY yang juga concern terkait dengan sikap dari untuk pemantauan ya pelaksanaan tugas dari seorang hakim, dan tentu ini juga selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang KPK lakukan, sehingga nanti juga penting untuk dilakukan kolaborasi upaya bersama melakukan perbaikan sistem khususnya di ranah peradilan, karena ini kan di sektor yudikatif yang menjadi juga sangat penting karena juga menyangkut dengan proses hukum, menyangkut juga dengan jadi hidup masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel ruang kerja pimpinan Pengadilan Negeri Depok pada Jumat 6 Februari seusai melakukan operasi tangkap tangan. Adapun sebelumnya OTT yang digelar pada Kamis 5 Februari kemarin menangkap Ketua PN Depok Iwayan Eka Mariarta, Wakil Ketua Bambang Setiawan, dan juga Jurusita PN Depok. Kasus yang menjerat ketiganya terkait suap sengketa lahan aset Kementerian Keuangan. Selengkapnya mengenai kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnumasi. Selamat malam Rifki, bisa dilaporkan bagaimana situasi di PN Depok seusai KPK menggelar OTT terhadap pucuk pimpinannya? Baik, Kang Rizka dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat, pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis kemarin, tepatnya di Pengadilan Negeri Depok. Memang suasana Pengadilan Negeri Depok pada hari ini, di hari Jumat 6 Februari 2026, nampak senggang, bahkan dapat dibilang sepi. Pantauan di lokasi sendiri sedari pagi memang tidak banyak warga yang lalu lalang di area PN Depok. Bahkan hanya terlihat beberapa petugas keamanan yang berjaga di depan gerbang serta di depan pintu masuk PN Depok. Menurut keterangan dari petugas yang berada di lokasi sendiri, memang mereka mengakui bahwasanya hari Jumat ini tidak ada jadwal sidang. Meski demikian, pihak PN Depok mengaku tetap menerima pelayanan bagi masyarakat. Dan perlu diketahui memang operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tersebut setidaknya menangkap 3 pimpinan teratas yang ada di PN Depok. Pertama ada dari Ketua PN Depok, yakni Iwayan Eka Mariarta, selanjutnya juga Wakil Ketua PM Depok Bambang Setiawan, serta 1 jurusita. Tak hanya itu, memang pada OTT yang dilakukan Kamis kemarin, menurut keterangan dari Ketua PT atau Pengadilan Tinggi Bandung sendiri, memang ruang kerja milik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok saat ini sudah disegel oleh KPK. Demikian rekan Rizka. Baik, lalu bagaimana respons dari Pengadilan Tinggi terkait dengan OTT terhadap 2 hakim PN Depok ini, Rifki? Ya, baik.
pasca OTT yang dilakukan oleh KPK di PN Depok, memang Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Heri Supriyono tadi langsung meninjau lokasi, di mana Heri sendiri datang dengan menggunakan mobil dinas yang dikawal mobil Pajero sebelum melaksanakan sholat Jumat. Heri juga sempat melaksanakan sholat Jumat hingga akhirnya memberikan keterangan pada awak media. Menurut Ketua PT Bandung tersebut, bahwasanya pihak pengadilan tinggi sangat terpukul atas penangkapan maupun atas OTT yang menjerat ketua, wakil ketua, hingga jurusita KPK. Meski demikian, pengadilan tinggi Bandung sendiri akan bersifat kooperatif. Selain itu juga PN Bandung menyerahkan penanganan kasus tersebut sepenuhnya kepada pihak berwenang, dalam hal ini dari pihak penegak hukum. Dan tadi juga dari PT Bandung, yakni ketua PT Bandung sendiri mengungkapkan bahwasanya sebelumnya dari pihak pengadilan tinggi bahkan hingga MA sudah menekankan agar para hakim tidak melakukan kasus-kasus yang melanggar hukum, termasuk kasus suap tersebut. Demikian kan, Rizka. Baik, lalu bagaimana dengan kronologi OTT terhadap para hakim tersebut? Apakah memang dilakukan di PN Depok atau di tempat lain, dan juga seperti apa penjelasan perkara lengkapnya? Ya, baik kan Rizka, baru saja tadi memang dari KPK sendiri memberikan statement ataupun keterangan kepada awak media. Dari KPK menjelaskan bahwasanya aksi OTT atau operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Kamis kemarin, pihak KPK hanya menjelaskan memang mereka ditangkap di wilayah Depok, namun tidak menjelaskan secara spesifik apakah semuanya ditangkap di PN Depok atau di wilayah-wilayah lainnya. Namun dalam hal ini, jika sebelumnya hanya mengetahui yang tertangkap yakni wakil ketua PN Depok, namun kali ini selain itu KPK juga menangkap setidaknya ada 7 orang yang diduga 4 diantaranya melakukan suap kepada 3 hakim di Pengadilan Negeri Depok tersebut, di mana memang kasus tersebut didasari pada dugaan suap yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada 3 hakim terkait sengketa lahan yakni PT dengan inisial PT KRG. Demikian rekan Rizka. Dan sebagai informasi tambahan juga, memang saat OTT KPK juga menyita uang ratusan juta rupiah, meskipun saat ditanya detailnya KPK tidak menyebutkan dan hanya menyatakan ratusan juta saja. Demikian. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun News Depok Rifki Ibnu Masih melaporkan terkait OTT KPK di Pengadilan Negeri Depok. Selamat bertugas kembali. Paling sini kalau ada pemberitaan, kalau ada begini pasti ya Bu. Terima kasih, ini saya datang ke PN Depok sehubungan dengan kemarin ada peristiwa OTT itu. Ya, pertama saya sebagai pimpinan Pengadilan Tinggi ikut prihatin atas kejadian tersebut yang sebetulnya kita tidak inginkan, namun tetap terjadi. Sebagai pimpinan kita sudah berupaya untuk bagaimana mengingatkan adik-adik kita yang ada di pengadilan, tapi tetap terjadi. Ya, sebetulnya kita sangat menyesalkan, sangat terpukul dengan kejadian itu. Pimpinan dari PT sampai MA juga sangat
prihatin dan cukup terpukul kejadian itu. Pimpinan sudah berusaha untuk mencegah supaya adik-adik kita itu tidak terjadi pelayanan-pelayanan yang sifatnya transaksional. Himbauan selalu disampaikan oleh pimpinan. Namun itu pun tetap terjadi. Ya, harus kita terima dan sekarang sedang dalam proses hukum, maka kita serahkan semuanya kepada aparat yang punya kewenangan untuk itu. Jadi kita sambil nunggu nanti. Ya, intinya bahwa kita proaktif karena itu sudah terjadi dan kita serahkan sepenuhnya kepada aparat. Kasus apa bisa dijelaskan? Wah, itu secara detailnya saya belum tahu ya, karena tadi malam baru dapat info aja. Detailnya saya mengenai apa saya belum tahu. Jadi berapa orang yang ditangkap KPK udah ada info belum sih Pak? Berapa orang yang Info yang saya terima itu wakil, ketua dan jurusita. Jurusita. Ada 3 orang. 3 orang dari PND itu. Untuk kehadiran Bapak di sini sendiri apakah cukup tentang? Ya, sebagai orang tua mungkin ikut terpukul dengan kejadian ini, sehingga saya datang untuk memberi semangat dukungan moral kepada adik kita yang notabene ya sangat terpukul dengan adanya peristiwa itu pada pimpinan mereka, sehingga saya datang sebagai bentuk dukungan moral kepada adik-adik kita yang ada di sini supaya dia tetap semangat di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada langkah-langkah apa Pak dari ketua Bapak untuk ini? Langkah-langkahnya kita mengusulkan kepada pimpinan, karena unsur pimpinan itu yang kemarin dibawa, ya mohon dalam waktu yang tidak terlalu lama segera diisi. Bapak mau nanya, kalau untuk informasi OTT ini dilakukan di mana Bapak dapat informasinya Pak? Detailnya kayaknya yang dilaporkan kepada saya itu di pengadilan yang disegel ruangan jurusita, wakil dan ketua. Nah, itu tempatnya di mana itu yang saya belum tahu. Apakah di kantor atau di mana, yang jelas sementara yang ada di sini ruang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.